Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Rahmadi, NPM 2014373017, Prodi Teknik Komputer, mata kuliah Pengantar Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi dari kapasitor kertas dan sistem kerjanya, perbedaan antara kapasitor polar dan kapasitor non-polar, dan cara kerja kapasitor. Baik, yang pertama, apa itu kapasitor kertas? Kapasitor kertas adalah kapasitor yang terbuat dari dua potongan tipis logam penghantar yang dipisahkan oleh kertas lilin yang berfungsi sebagai dielektrikum. Kapasitor kertas biasanya memiliki nilai dari sekitar 300 piko yang biasanya bekerja dengan tegangan di bawah 600 volt. Biasanya untuk memperbesar kapasitas dan kekuatan dielektrikumnya, kertas lilin tersebut dibasahi dengan sejenis minyak mineral. Kapasitor ini merupakan jenis kapasitor yang lahir pada generasi pertama, di mana pada waktu itu rangkaian masih menggunakan tabung hampa atau vacuum tube. Kapasitor ini mempunyai keistimewaan yaitu dapat digunakan di rentang suhu yang sangat luas. Namun sayangnya kapasitor seperti ini sudah jarang digunakan sehingga tidak diproduksi lagi. Nilai kapasitasnya ada yang tertulis langsung, ada juga yang memakai kode warna. Kode warna kondensator kertas bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Kondensator kertas ini sering disebut juga kondensator pader. Misal pada radio dipasang seri dari spool osilator ke variabel kondensator. Nilai kapasitas yang dipakai pada sirkuit osilator antara lain kapasitas 200 mikrofarad sampai 500 mikrofarad untuk daerah gelombang menengah, medium atau medium wave. Yang kedua, kapasitas 1000 pikofarad sampai 2200 pikofarad untuk daerah gelombang pendek atau short wave. Dan yang terakhir, kapasitas 2700 pikofarad sampai 6800 pikofarad untuk daerah gelombang short wave 1, 2, 3, dan 4, yaitu 13 meter sampai 49 meter. Ya, dan yang kedua, perbedaan dari kapasitor polar dan kapasitor non-polar. Yang pertama, apa itu kapasitor polar? Kapasitor polar yaitu kapasitor yang memiliki dua kutub yang berbeda pada kakinya. Kutubnya itu yaitu kutub positif dan kutub negatif. Mengapa kapasitor ini memiliki polaritas? Itu dikarenakan proses pembuatannya menggunakan elektrolisa sehingga terbentuk kutub positif anoda dan kutub positif anoda dan kutub negatif katoda, sehingga dalam pemasangannya tidak boleh terbalik. Kapasitor polar juga biasa disebut dengan nama elko. Satuan yang digunakan untuk mengetahui kapasitas sebuah elko adalah mikrofarad. Tiap elko memiliki tegangan kerja yang berbeda-beda. Biasanya batas maksimal tegangan yang diperbolehkan untuk sebuah elko tertulis pada bodinya. Tegangan kerja pada elko dinyatakan dalam volt. Kapasitas polar atau elko, apabila sebuah elko memiliki nilai 10 mikrofarad atau 25 volt, itu artinya elko tersebut bernilai 10 mikrofarad
dan memiliki batas maksimum tegangan sebesar 25 volt. Nama lainnya adalah kondensator. Kondensator itu adalah komponen yang terdiri dari dua plat logam yang dipisahkan dengan isolator. Isolator ini menunjuk nama dari kapasitor tersebut. Ukuran kapasitor adalah farad. Contoh, 1 farad itu sama dengan 1 juta mikrofarad. 1 mikrofarad sama dengan 1000 nanofarad. 1 nanofarad sama dengan 1000 pikofarad. Sifat kapasitor adalah dapat menerima arus listrik dan menyimpannya dalam waktu yang relatif. Yang kedua, kapasitor nonpolar. Apa itu kapasitor nonpolar? Kapasitor nonpolar adalah kelompok yang dibuat dengan bahan elektrik dari keramik, film, dan mika. Keramik dan mika adalah bahan yang populer Keramik dan mika adalah bahan yang populer serta mudah untuk membuat kapasitor yang kapasitasnya kecil. Tersedia dari besaran pikofarad sampai besaran mikrofarad, yang biasanya untuk aplikasi rangkaian yang berkenaan dengan frekuensi tinggi. Termasuk kelompok bahan elektrik film adalah bahan-bahan material seperti polister atau polystyrene, terephthalate atau dikenal dengan sebutan mylar, polystyrene atau polystyrene, polypropylene, polikarbonat, metallized paper, dan lainnya. Kapasitas nonpolar artinya tidak memiliki polaritas. Bagi yang belum mengerti apa itu polaritas, polaritas merupakan kutub positif dan kutub negatif. Polaritas sama halnya dengan baterai, di mana kutub positif dan negatif pada pemasangannya tidak boleh terbalik. Apabila kapasitor nonpolar artinya tidak memiliki kutub negatif dan positif. Jadi pemasangan kapasitor nonpolar tidak apa-apa jika pemasangan kaki-kakinya itu terbalik. Contohnya itu Mylar, MKM, MKT adalah beberapa contoh sebuah merek dagang untuk kapasitor dengan bahan-bahan elektrik film. Umumnya kapasitor kelompok ini adalah nonpolar. Jadi dapat disimpulkan perbedaan antara kapasitor polar dan kapasitor nonpolar itu adalah, kalau kapasitor polar itu dia memiliki kutub positif dan negatif, sedangkan untuk yang nonpolar itu dia tidak ada polaritas atau tidak ada kutub positif negatif. Jadi untuk pemasangan nonpolar bisa terbalik, sedangkan untuk yang polar itu tidak bisa terbalik. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan cara kerja kapasitor. Jadi cara kerja kapasitor itu apabila kedua plat dihubungkan ke sumber tegangan DC atau tegangan searah. Contohnya baterai. Elektron yang didorong ke satu plat oleh terminal negatif baterai, sedangkan elektron ditarik dari plat lain oleh terminal positif baterai. Perbedaan muatan antara kedua plat tersebut terlalu besar, maka akan terjadi percikan yang melompati celah di antara kedua plat tersebut dan membuang muatan yang tersimpan. Untuk meningkatkan jumlah muatan pada plat, bahan elektrik yang berupa non-konduktif atau isolator ditempatkan di antara kedua plat tersebut. Fungsi dielektrik tersebut dalam kapasitor yaitu sebagai pemblokir percikan atau spark blocker yang bermanfaat agar bisa meningkatkan kapasitas muatan kapasitor. Misalnya contohnya itu ada pada gambar ini. Nilai kapasitansi atau
kapasitas muatan kapasitor ini juga tergantung pada bahan di elektrik yang kamu pakai pada rangkaian tersebut. Lalu kalau konstanta bahan di elektrik atau permitivitas bahannya bernilai besar, maka nilai kapasitasnya juga akan jadi besar juga. Faktor lain yang bisa mempengaruhi tingkat kapasitansi kapasitor yaitu luas daerah permukaan kepingan plat dan jarak antara plat paralel tersebut. Semakin luas kepingan plat-platnya, maka akan semakin besar juga nilai kapasitansinya. Tapi nilai kapasitansinya ini berbanding terbalik dengan jarak antara kepingan plat-platnya. Sedangkan kalau semakin dekat jarak antara kedua platnya, maka akan semakin besar juga nilai kapasitansinya pada kapasitor. Ya, berikut penjelasan tentang fungsi kapasitor kertas, perbedaan antara kapasitor polar dan non polar, serta cara kerja kapasitornya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangannya. Sekian dan terima kasih.